Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Teman laki-laki dari WGM Iren Sukandar yang merupakan streamer catur ternama asal Amerika Serikat, yaitu IM Erik Rosen, harus mengakui keunggulan Grandmaster cantik asal Kazakhstan, yaitu Grandmaster Zansaya Abdumalik. Oke, langsung saja ya kita ulas permainan antara kedua pemain. Di sini, Grandmaster Zansaya Abdumalik menggunakan catur buah putih, sedangkan IM Erik Rosen menggunakan catur buah hitam. Rating FIDE Zansaya Abdumalik 2491 dan rating FIDE IM Erik Rosen 2356. Di sini, Grandmaster Zansaya Abdumalik memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion C5 oleh IM Erik Rosen. Ini adalah pembukaan pertahanan Sisilia, kuda F3 dan pion D6. Pion D4 mengajak pertukaran pion di petak pusat. Biasanya respon hitam pion pukul pion, tetapi di sini IM Erik Rosen mengolah dulu dengan kuda F6, mengancam pion. Kuda C3 melindungi pion pukul pion di petak D4, dan kuda pukul pion di petak D4. Pion G6 menggunakan sistem pertahanan Vincenzo gajah oleh hitam di pertahanan sep raja, gajah E3 dan gajah G7, pion F3 dan pion A6, menteri D2 dan pion H5. Di sini putih melakukan rokade panjang. Pion B5 langsung berinisiatif menyerang ke pertahanan sep menteri di mana Raja Putih berada. Di sini Putih juga tetap memikirkan defensif ya, memikirkan pertahanan rajanya sehingga meletakkan rajanya di petak yang lebih aman, yaitu raja pindah ke petak B1 dan gajah B7, pion H4 dan kuda B menuju petak D7, pion A3 dan menteri C7, gajah E2 dan benteng B8, benteng C1 dan gajah A8, kuda A2 dan pion D5 mengajak pertukaran pion. Di sini putih lebih memilih langkah kuda B4. Di sini ada opsi lanjutan atau maksudnya langkah lanjutan untuk mengancam menteri dan benteng sekaligus, sehingga menteri hitam harus pindah ke petak D6, kuda B3 dan rokade pendek oleh hitam, benteng H ke D1 dan kuda B6, gajah ancam menteri dan menteri pindah ke petak H2, kuda pukul pion dengan tempo ancam benteng. Di sini hitam melakukan langkah yang cukup unik dengan kuda menuju petak C4. Di sini dengan tempo ancam menteri. Menurut analisa komputer, gajah pukul kuda terbaik, tetapi di sini tidak dilakukan oleh Zansaya Abdumalik. Justru Zansaya Abdumalik melakukan langkah blunder dengan menteri mundur ke petak E1. Benteng C8 dan menteri ke petak G1 mengajak pertukaran menteri yang juga ditolak oleh IM Erik Rosen. IM Erik Rosen justru melakukan langkah menteri pindah ke petak E5 yang juga merupakan langkah blunder. Langkah terbaik menurut analisa komputer adalah menteri pukul menteri, gajah ancam menteri, dan menteri ke petak D6 dengan tempo ancam kuda, dan kuda kembali ke petak B4. Pion pukul pion, dan gajah pukul pion. Dalam posisi seperti ini, menurut analisa komputer, IM Erik Rosen unggul tipis atas Grandmaster Zansaya Abdumalik. Namun nanti ada langkah blunder yang dilakukan oleh IM Erik Rosen ke depannya yang membuat situasi jadi berbalik 180 derajat ya. Pion G4
dan menteri E6. Gajah pukul kuda di petak C4 dengan tempo ancam menteri, dan pion pukul gajah dengan tempo ancam kuda. Kuda ancam menteri, dan di sini hitam tampaknya kurang suka dengan posisi kuda putih ini yang kuat, maka langsung dihajar kudanya. Benteng pukul kuda, gajah pukul benteng, dan kuda pukul pion. Raja A2 dan benteng A8. Gajah B6 dan gajah H6 dengan tempo ancam benteng. Benteng B1 dan pion C3. Di sini open skak menteri hitam terhadap raja putih. Simpel saja di sini ya untuk mengatasinya dengan pion menuju petak B3 menutup ancaman skak. Gajah D2 di sini benar-benar IM Erik Rosen sangat dominan, dan gajah C5, menteri F6 dan benteng F1 ancam menteri. Menteri pukul pion di petak H4. Menteri D4 di sini mengancam gajah ya. Dan pion F5, inilah langkah yang kurang bagus oleh IM Erik Rosen, sehingga menteri skak di petak C4, dan ada langkah kurang bagus selanjutnya dari IM Erik Rosen. Mungkin di sini IM Erik Rosen agak meleng ya. Dengan raja menuju petak F8, sebenarnya ya walaupun patut dimengerti ya, tujuannya adalah untuk semakin menyelamatkan pion hitam yang ada di petak E7, tapi ini adalah kesalahan fatal. Teman-teman pasti melihat kan ya, apa langkah yang bisa dilakukan oleh putih untuk berbalik unggul? Jelas ya, dengan memakan gajah hitam gratis yang ada di petak E4 dengan menteri pukul gajah. Pion pukul menteri tidak bisa karena ada benteng putih yang mengancam raja hitam secara tidak langsung, sehingga pion hitam tidak bisa memukul menteri putih. Benteng ancam gajah dan menteri D4, dan lagi-lagi di sini hitam kesalahan dengan menteri menuju petak F6. Maka kena lagi benteng hitam dengan menteri skak di petak D8. Raja pindah dan menteri pukul benteng. Benar-benar permainan yang sangat mengecewakan ya dari IM Erik Rosen. Padahal ini adalah turnamen Gibraltar Chess round ke-9, pertarungan antara tim cowok dan tim cewek. Ini benar-benar kesalahan yang sangat fatal dari IM Erik Rosen. Padahal sebelum kesalahan memberikan gajah gratis tadi, ini di sini tuh sebelumnya tuh unggul jauh. Dari secara posisi IM Erik Rosen unggul segalanya dan bisa membantu tim cowok menang. Tetapi pada akhirnya hancur semua dengan kehilangan benteng. Namun IM Erik Rosen masih melanjutkan permainan. Menteri E5 dan menteri A7. Menteri E4 dan menteri D7. Pion H4 dan benteng B menuju D1. Pion H3. Nah, karena udah unggul jauh, gajah hitam ini menyebalkan, maka benteng pukul gajah saja ya. Pion pukul benteng dan menteri pukul pion. Pion H2 percuma. Di sini pion hitam juga nanti susah promosi karena selanjutnya adalah langkah menteri skak. Maka di sini menteri hitam akan hilang. Menteri pukul menteri, kuda pukul menteri, dan pion E5. Pion A4, raja E6 mengancam kuda, dan setelah pion menuju petak C4, tepat di posisi seperti ini, IM Erik Rosen memutuskan untuk menyerah. Karena kuda putih ini posisi sudah kuat, pion putih yang ada di petak A4 juga siap untuk promosi, dan pion hitam yang ada di petak H2 sudah tidak bisa promosi lagi. Jadi memang segalanya sulit bagi IM Erik Rosen, maka untuk itu
IM Eriksson memutuskan untuk menyerah. Ini adalah permainan yang cukup bagus dari GM Zansaya Abdul Malik, tapi sangat buruk ya bagi IM Eriksson melakukan 2 langkah blunder fatal yang sangat-sangat fatal yang membuat gajah dan bentengnya hilang. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.